warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Melianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, artinya being, dan logos atau logik. Jadi ontologi adalah the theory of being, being, artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Selanjutnya, apa itu epistemologi? Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Di sini ada aliran epistemologi. Yang pertama empirisme, realisme, idealisme, positivisme, pragmatisme. Di mana empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Empirisme menekankan bahwa ilmu pengetahuan manusia bersifat terbatas pada apa yang dapat diamati dan diuji. Yang kedua ada realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi atau gagasan yang terbangun dari dalam. Dengan demikian, realisme dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan ekstrim, idealisme, dan empirisme. Yang ketiga ada idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Dengan kata lain, kategori dari gagasan eksis di dalam ruang kesadaran manusia terlebih dahulu sebelum adanya pengalaman-pengalaman indrawi. Yang keempat ada positivisme, yang adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Selanjutnya, apa itu aksiologi? Ada di sini beberapa definisi tentang aksiologi. Yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan axios atau Yunani, berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, aksiologi dalam bukunya Junjun Surya Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ini ada hakikat pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena itu, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan ahli beraneka ragam karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau falsafah yang mendasari juga berbeda. Menurut Darmo, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral melahirkan disiplin khusus yakni etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Di sini ada etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan. Namun, kedua kata ini memiliki arti berbeda karena etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktik. Ada juga estetika. Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Di dalam aksiologi ada teori tentang nilai. Yang pertama, kebebasan nilai dan keterikatan nilai. Yang kedua, ada jenis-jenis nilai. Contohnya, nilai baik dan buruk, sarana dan tujuan, penampakan dan real, subjektif dan objektif, murni dan campuran, aktual dan potensial. Hakikat nilai dari anggapan atau pendapatnya
ada 5. Yang pertama, nilai berasal dari kehendakan atau voluntarisme, nilai berasal dari kesenangan hedonisme, nilai dari kepentingan, nilai dari hal yang lebih disukai atau preference, dan yang terakhir nilai berasal dari kehendak rasio murni. Yang keempat, kriteria nilai. Yang kelima, status metafisik nilai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.